Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd. Para santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Kudus, pada kesempatan masa ta'aruf santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah atau masa pengenalan lingkungan madrasah MTS Qudusiyah tahun pelajaran 2021-2022 ini, saya kebagian menyampaikan materi cara belajar yang efektif. Namun sebelumnya, di masa pandemi ini, saya tidak bosan-bosan mengajak para santri untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sebagai ikhtiar lahir kita agar terhindar dari virus COVID-19, yaitu dengan menjalankan 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Baik, para santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah, sebelum saya menyampaikan tips-tips cara belajar yang efektif, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sebenarnya arti belajar. Arti belajar, 1. Ada yang mengartikan belajar adalah usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu pengetahuan. 2. Ada lagi yang mengartikan belajar adalah berlatih. Misalnya, belajar naik sepeda. Ini berarti berlatih naik sepeda. Belajar berenang. Ini berarti berlatih berenang. Ada lagi yang mengartikan belajar adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara sadar supaya mengetahui atau dapat melakukan sesuatu. Hasil kegiatan belajar adalah perubahan diri dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu, dari tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu. Seorang anak kecil yang semula belum dapat berkata-kata, belum dapat berbicara, lalu dapat berkata-kata, dapat berbicara. Anak kecil lainnya mula-mula belum dapat naik sepeda roda 2, lalu dapat mengendarainya. Mula-mula seseorang belum dapat berenang, lalu dapat berenang. Perubahan tingkah laku dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu merupakan hasil belajar. Perubahan tersebut timbul karena adanya pengalaman dan latihan. Seperti diketahui bahwa untuk dapat berbicara, untuk dapat berkata-kata, berjalan, mengendarai sepeda dan berenang harus melakukan latihan. Semakin banyak latihan yang dilakukan secara teratur, akan semakin baik pula hasil belajarnya. Pak Guru ulangi, semakin banyak latihan yang dilakukan secara teratur,
akan semakin baik pula hasil belajarnya. Para santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Kudus, perubahan tingkah laku yang misalnya disebabkan oleh minuman keras, oleh sabu, ganja, atau karena hipnotis, tidak dapat digolongkan ke dalam hasil belajar. Perubahan tingkah laku atau kemampuan semacam ini tidak dapat dianggap sebagai hasil belajar karena diperoleh tidak melalui suatu latihan dan di luar kendali akal sehat. Atau dengan kata lain, tidak dilakukan dengan sadar. Lalu, apa sebenarnya belajar yang efektif itu? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, di sini akan saya sampaikan tip-tip belajar yang baik dan benar. Yaitu 1, niat. Suatu pekerjaan yang baik dan mulia harus dimulai dengan niat. Karena hasil yang dicapai juga bergantung pada niat. Oleh sebab itu, santri harus berniat untuk belajar dengan serius dan sungguh-sungguh ketika belajar di madrasah atau di rumah. Niat untuk belajar di madrasah ditandai dengan berdoa sebelum belajar. Ketika berdoa, jangan asal menampungkan tangan, namun pikiran dan hati kalian entah kemana. Berniatlah dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Para santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah, untuk tips belajar yang baik dan benar yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun perlu diingat di sini, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek, karena hal itu dapat merugikan kita sendiri. Tip belajar yang baik dan benar yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik.
Untuk tip yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main. Belajar dengan konsentrasi yang penuh. Jika waktu makan, waktu mandi, waktu sholat dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Tip yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya. Dan perlu diingat di sini, jangan bertanya ini sifatnya menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah kepada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Para santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah, tip belajar yang baik dan benar yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkanlah dan catatlah apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru. Catat yang penting-penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku, dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi, dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. Nomor 7, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh santri yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, atau bergadang, atau malah membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Para santri Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Kudus, hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus, dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan nyuntek pasti akan ketahuan Bapak Guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat
apabila kita melakukan kecurangan. Tip yang ke-9, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu Bapak Guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Tip yang nomor 10, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada Bapak Guru apabila kita tidak paham, kita tidak mengerti tentang sesuatu hal. Tip yang nomor 11, kerjakan PR. Kerjakan pekerjaan rumah. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakan. Enakan kalau kita cepat mengerjakan PR. Jadi masih banyak waktu untuk membantu orang tua, untuk bermain, dan bahkan juga untuk nonton televisi. Tip yang nomor 12, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, usahakan selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti, sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak harus dipelajari. Para santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah, tip yang nomor 13, cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal yang penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Makan dan istirahat ini penting. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makan makanan yang cukup. Oleh karena itu, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari. Jadi tidak sering mengantuk, tidak sering tidur ketika diajar di kelas. Tip yang nomor 14, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Banyak berlatih pelajaran yang kurang kalian sukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, misalnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus, atau belajar berkelompok dengan teman. Sehabis belajar, bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian malahan sangat menyukainya. Para santri Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah, tip yang nomor 15, jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa menjadi bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu
teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain, kita jadi malu kan? Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangan dapat nilai baik. Di sini oleh karenanya, santri harus menghindari sikap tidak jujur. Hindarilah sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak santri membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. Tip yang selanjutnya adalah belajar kelompok. Di samping belajar sendiri secara teratur di rumah, setiap santri dianjurkan sewaktu-waktu belajar bersama-sama dengan teman sekelas atau sekelompok. Belajar kelompok banyak manfaatnya. Santri yang belum memahami bagian pelajaran tertentu dapat memperoleh penjelasan dari temannya yang sudah paham. Sebaliknya, santri yang sudah paham akan menjadi lebih mahir karena bahan pelajaran yang diterangkan kepada temannya menjadi lebih dikuasainya. Para santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah, pembentukan kelompok sebaiknya diusahakan agar rumah anggota kelompoknya berdekatan. Jangan sampai anggota kelompok satu dengan yang lain ini berjauhan. Misalnya, si A ini rumahnya Undaan Kidul Demak. Anggota kelompok yang lain ini rumahnya di Rahtawu Gebok sana. Nah, ini tentu kurang efektif. Nanti dalam kelompok harus ada ketua kelompoknya. Ketua kelompok dilakukan secara bergilir. Melalui belajar secara berkelompok, secara tidak langsung melatih bermusyawarah untuk mufakat. Para santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah, tip yang tidak kalah pentingnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah, kiranya inilah yang dapat Bapak sampaikan. Mestinya masih banyak lagi yang ingin Bapak sampaikan di sini. Namun karena keterbatasan waktu, maka hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, masih ada tambahan anak-anak. Setelah kalian mengikuti materi cara belajar yang aktif ini, selanjutnya kalian harus mengerjakan soal-soal yang Bapak tampilkan pada video ini. Nanti dijawab dalam Google Form yang tersedia. Coba kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh soal ini, lalu nanti dijawab dengan baik.
Sekian, terima kasih, selamat mengerjakan.